Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang penentuan entalpi atau delta H dengan kalorimeter. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah belajar materi ini, kalian dapat menghitung entalpi reaksi dengan kalorimeter. Penentuan delta H dengan kalorimeter. Dalam eksperimen, kalori yang dihasilkan oleh reaksi atau sistem sama dengan kalori yang diterima oleh air dan kalorimeter. Besarnya kalori yang dihasilkan atau diserap oleh reaksi, yaitu sistem, dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Nah, atau untuk kalorimeter, Q sama dengan C besar dikali delta T. Dengan keterangan, Q adalah kalori yang dibutuhkan dalam satuan Joule. M adalah massa zat dengan satuan G atau gram. Sementara C kecil itu kalor jenis zat ya, dengan satuan Joule per gram per derajat Celcius atau Joule per gram per Kelvin. Sementara untuk C besar adalah kapasitas kalorimeter dengan satuan Joule per derajat Celcius atau Joule per Kelvin. Delta T itu perubahan suhu. Satuannya bisa derajat Celcius atau Kelvin. Sama saja, karena ini nilainya pengurangan delta. Sehingga bisa menggunakan Celcius atau Kelvin. Delta H reaksi adalah penjumlahan dari Q larutan, ya, Q sistem ditambah dengan Q kalorimeter yang ini. Andai kata nanti kalorimeter diabaikan atau tidak dihitung, maka delta H sama dengan Q larutan saja atau Q sistem saja. Nah, kalau delta H standar, ya, entalpi dalam per mol, maka nilai delta H-nya adalah Q total atau gabungan dari Q larutan dan Q kalorimeter ya, dibagi dengan molnya atau per mol ya, per 1 mol. Jadi, karena satuan entalpi standar harus dalam 1 mol. Catatan, untuk reaksi eksoterm ya, nanti suhunya naik, ciri-cirinya dalam soalnya ya, delta H0-nya negatif ya. Sementara untuk endoterm itu suhunya turun atau menjadi dingin ya, delta H-nya positif. Nah, negatif ini artinya sistem melepas kalor, sementara untuk endoterm sistem menerima kalor ya. Entalpinya bertambah, berkurang, dan ini bertambah. Sebagai contoh soalnya, yang pertama, ke dalam 50 ml larutan CuSO4 0,4 molar ditambahkan serbu BZN ya. Suhu larutan naik 20 derajat Celcius, jadi ada kenaikan 20 derajat Celcius. Perhatikan, naik saya terbalik karena ini nanti akan menandakan positif atau negatifnya. Jika kalori jenis larutan dianggap 4 Joule per gram per derajat Celcius, massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter, ya, dan kapasitas kalornya 80 Joule per derajat Celcius, tentukan berapa kilojoule per mol. Ini dalam kilojoule per mol. Delta H0 dari reaksi. Ditanyakan delta H0 ini, ya, entalpi standarnya. Nah, dari reaksi apa? Dari reaksi ini. Zn tadi, Zn ditambah dengan CuSO4 ya, menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Nah, pembahasannya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, karena ini nanti akan ditanyakan mol entalpi standar, maka kita harus tahu mol CuSO4 dulu. Molnya diperoleh dari ya, mililiter dikali molaritas. Ya. Kan kita punya rumus molaritas mol per volume, sehingga untuk mencari mol, volume dikali molaritas. Nah, 50 ml ini ya dikali 0,4 molar ini. Sehingga ketemunya 20 milimol. Atau kalau kita jadikan mol menjadi 0,02 mol dibagi 1000 ya. Nah, kita tahu bahwa entalpi standar atau delta H0 ini menggunakan rumus Q total dibagi mol.
Q totalnya adalah Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, dibagi mol. Q larutannya rumusnya MC delta T. Ya. Mau codot gitu ya. MC delta T, mau codot. Nah, ditambah Q kalorimeter, C besar delta T. Nah, dibagi dengan molnya. Nah, nilai dari masanya kita menggunakan ya 50. Kenapa? Karena larutannya massa jenisnya 1 gram per mililiter. Artinya ya 1 mililiternya itu masanya 1 gram. Jadi kalau mililiternya 50, maka masanya 50 gram. Itu maksudnya ya. Nah, 50 dikali C kecilnya ini 4 ya. 4 ya, dikali 20, perubahan suhunya 20 derajat. Nah, ini 20. Ditambah C besarnya 80, ini ya. 80 dikali 20, perubahan suhunya 20. Dibagi 0,02 mol ini, 0,02 mol. Nah, sehingga nilainya 4000 ditambah 1600 dibagi 0,02. Atau 5600 dibagi 0,02 sama dengan 84.000 joule ya. Nah, ini satuannya masih jauh dari mana? Karena dari satuan kalor jenis dan kapasitas kalornya ini masih menggunakan joule di sini di soal ya. Nah, sehingga joule perlu kita jadikan kilojoule. Kenapa? Karena permintaan soalnya menggunakan kilojoule per mol, sehingga kita jadikan kilojoule. Dibagi 1000 ya, 84 kilojoule. Nah, di sini karena eksoterm, dari mana eksoterm? Tahunya. Nah, ini delta reaksinya negatif nanti harusnya ya. Nah, ini eksoterm itu dari sini. Karena ada kenaikan suhu ya, kenaikan suhu di sini ya, sehingga delta H-nya negatif. Nah, delta H0 reaksi Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu, delta H0-nya sama dengan minus 84 kJ per mol. Ini sudah per 1 mol. Contoh soal yang kedua. Pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 ml HCl, asam klorida 0,4 molar dengan 50 ml NaOH 0,4 m dalam kalorimeter. Ternyata suhunya naik menjadi 28 derajat Celcius. Ini ada kenaikan suhu juga di sini. Jika kalor jenis larutan dianggap 4 Joule per gram per derajat Celcius dengan massa jenis Rho ya, 1 gram per mililiter dan kapasitas kalor kalorimeter diabaikan. Nah, ini yang C besarnya diabaikan. Ya, tentukan delta H0 penetralan dalam kilojoule per mol. Oke, perhatikan pembahasannya. Nah, rumus reaksinya adalah HCl ditambah NOH menjadi NaCl ditambah H2. Ini reaksi penetralan ya. Asam dinetralkan dengan basa. Nah, di sini di data soal HCl-nya 50 ml 0,4 m. Ini 50 ml 0,4 m. Begitu pula dengan NaOH-nya 50 ml 0,4 m ya. Nah, kita cari volume totalnya dulu. Untuk mencari apa? Untuk mencari masanya. Ya, volume totalnya 50 ditambah 50 sama dengan 100. Nah, ini karena rho-nya 1, ya, artinya 1 ml itu 1 gram. Sehingga kalau 100 ml berarti 100 gram. Masanya 100 gram. Ya. Nah, molnya adalah M kali V, 50 ml dikali 0,4. Kenapa hanya 50? Nah, ini kita menggunakan HCl atau NaOH saja. Nah, ini ada catatan di sini. Ya, kita pilih salah satunya, HCl atau NaOH-nya. Nah, molnya 50 kali 0,4 sama dengan 20 milimol atau 0,02 mol. Nah, ini catatannya. Nah, karena data mol sama, artinya data mol HCl dan NaOH sama, maka kita pilih salah satu, ya, penetralan HCl atau NaOH. Tapi kalau datanya tidak sama, ya, maka pilih mol terkecil. Sebagai contoh misalnya HCl-nya 50 mili, NaOH-nya misalnya di sini 100. Ya, 100. Nah, 100 dikali 0,4 ya, berarti 40. Sementara di sini 50 dikali 0,4 itu 20. Nah, maka kita pilih yang 20 milimol, yang terkecil, mol yang terkecil. Kalau data molnya tidak sama. Tapi kalau data molnya sama, silakan pilih salah satu, ya. Oke, ini catatan ini penting sekali.
Nah, pembahasannya ini ya. Delta H karena di sini netralnya delta H0 ya, maka menggunakan per mol ya. Nah, Q-nya, Q totalnya di sini Q kalorimeternya diabaikan sehingga hanya Q kecil untuk Q larutan saja. Rumusnya mencodot ya, MC delta T dibagi mol. Ini. Nah, M-nya 100 dari sini 100 gram, C kecilnya 4 dari sini 4 ya. Sementara delta kenaikannya adalah ini 28 dikurangi 25 ya. Kenaikannya itu 3. Nah, sehingga ini 1200 dibagi 0,02. Nah, sama dengan 60.000 ya. 60.000. 12 dibagi 26 ya. Nolnya ini geser 4 ini. 1 2 3 4. Nah, ini tambah 4. Joule per mol, masih dalam joule per mol. Karena di dalam soal di sini kalori jenis larutannya masih joule ya. Sehingga 60 kilojoule per mol. Nah, karena eksoterm, dari mana eksoterm tahunya? Ini ada kenaikan suhunya naik ya. Nah, maka eksoterm delta reaksinya negatif ya. Nah, sehingga entalpi penetralan HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O, nilai delta H0-nya adalah minus 60 kJ per mol ya. Oke, ini eksoterm itu di sini, suhunya naik ya. Nah, latihan soalnya sekarang. Ya. Pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 100 ml HCl 0,3 m dengan 100 ml NaOH 0,3 m. Ya, ini datanya juga sama ini, maka pilih salah satu ya dalam kalorimeter. Ternyata suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius. Nah, dari 25 menjadi 30. Jika kalau jenis larutan dianggap 4, kalau massa jenisnya atau ROC-nya 1 gram per mililiter, kapasitas kalorimeternya diabaikan. Nah, tentukan delta H penetralan dalam kilojoule per mol. Gitu ya. Semoga dapat kalian kerjakan dengan baik dan dapat dipahami dan tentunya tidak mudah lupa ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.